Baik, terima kasih. Ya, kita lanjutkan. Jadi jenisnya yang kita akan bahas itu adalah pertama adalah fenomenologi, kemudian etnografi, kemudian studi kasus, kemudian metode historis, dan juga grounded teori atau metode teori dasar. Ya, nah ini akan kita pelajari. Kita mulai dari fenomenologi. Nah, nanti kan ada yang kebagiannya ya. Ini saya buatnya sekilas saja, gitu ya. Apa yang dimaksud dengan fenomenologi? Ya, fenomenologi berasal dari kata-kata phenomenon. Ya, artinya adalah penampakan diri. Ya, sedangkan logos kita tahu itu adalah apa? Ilmu. Ya, berarti fenomenologi sebenarnya adalah ilmu tentang fenomena, ya. Bagaimana sebuah fenomena, sebuah fakta, sebuah data itu ada di mana? Ada di masyarakat, itu ada di misalnya di sekitar kita gitu. Tadi sebuah fenomena ya. Jadi fenomena itu adalah sesuatu yang sifatnya itu apa ya? Bisa dikatakan itu sebuah fakta yang mungkin berbeda dengan yang lainnya. Itu adalah fenomena. Itu adalah fenomena. Ya, nah, yang dimaksud dengan fenomenologi itu adalah apa? Adalah penelitian yang mengkhususkan pada fenomena dan realitas yang tampak ya untuk mengkaji penjelasan di dalamnya. Jadi ini menarik nih kalau menurut saya ya. Jadi ketika kita semua melihat sebuah fenomena gitu ya, banyak sekali fenomena kan ya. Jadi sesuatu yang unik, yang berbeda dengan yang ada yang biasa gitu ya. Misalnya fenomena tentang apa? Misalnya sekarang menggunakan atau membuat konten kreator, membuat konten gitu ya. Para konten kreator itu melakukan apa saja, yang penting banyak yang nonton. Ada yang membuat ketawa, ada yang horor, ada yang serem gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah apa? Itu adalah bagian dari apa? Dari sebuah fenomena. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ini kurang ini. Oke, kita lanjutkan. Bentar. Sini. Oke, kita lanjut. Ya, jadi tadi kita bicara tentang apa? Tentang fenomena. Ya, jadi bagaimana fenomena itu adalah penelitian yang secara khusus ya itu apa mengkhususkan pada fenomena dan realitas yang tampak untuk mengkaji penjelasan. Jadi kita lihat nih apa sebenarnya itu ya. Sedangkan fenomenologi adalah terkait dengan metode penelitian yang bertujuan mencari arti atau makna dari pengalaman yang ada dalam kehidupan gitu ya. Jadi apa nih sebenarnya terjadi? Nah, penggalian data untuk menemukan makna itu menggunakan esensial dari fenomena, kemudian realitas atau pengalaman yang dialami oleh objek penelitian. Ya, misalnya apa nih ya, sekarang misalnya di kelas ini siapa yang pengen jadi guru gitu ya. Nah, kenapa masih banyak orang yang pengen jadi guru? Oh, ternyata guru itu bagus lah ya. Nah, atau ada juga yang pengen jadi pengusaha, atau mungkin masih bingung juga mau jadi apa gitu, nggak tahu juga, ada juga mungkin gitu ya. Itu juga sebuah fenomena. Jadi kita lihat jadi makna dari fenomena itu. Nah, cara atau tahapan metode fenomenologi gitu ya, biasanya tahapannya adalah memperhatikan dan menelaah fokus fenomena yang hendak diteliti. Ya, fenomena apa nih? Misalnya jalan-jalan ke luar negeri, mungkin umroh backpacker gitu ya. Mungkin anak muda sekarang yang suka dance gitu ya. Mereka pengen jadi artis lah gitu, nyanyi lah dan lain sebagainya. Itu sebuah fenomena. Sehingga peneliti melakukan penggalian data berupa bagaimana pemaknaan objek dalam memberikan arti terhadap sebuah fenomena ya, terkait dengan fenomena terkait gitu ya. Nah, yang ketiga penggalian data ini dilakukan dengan melakukan wawancara. Jadi fenomenologi itu ya wawancara ya, interview, wawancara, kemudian observasi, dan juga mungkin nanti ada studi dokumen ya. Jadi kalau kualitatif gampang ya, jadi hanya wawancara, kemudian juga nanti ada
misalnya itu apa, ada observasi ya, kemudian nanti ada kalau studi pustaka atau studi dokumen. Ya, kesannya gampang ya, tetapi sebenarnya sejatinya itu adalah apa? Adalah mencari sebuah kebenaran, gitu ya. Nah, ini yang pertama fenomenologi. Ya, jadi sekali lagi fenomenologi itu adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis fenomena yang terjadi dan mencari makna dalam atau yang ada pada fenomena tersebut. Tadi gelandangan misalnya gitu ya, atau mungkin gembel gitu misalnya gitu ya, atau mungkin tadi anak-anak pang gitu ya, atau mungkin banyak nih artis yang hijrah gitu ya, yang positif-positif gitu kan ya. Nah, ini banyak juga yang kuliah di Sirojul Falah misalnya. Nah, itu ya. Itu adalah bagian dari fenomenologi. Yang berikutnya, kalau fenomenologi ini dia peneliti tidak terlibat. Nah, sementara kalau etnografi itu dia terlibat. Apa itu etnografi? Etnografi adalah metode penelitian mengkaji bahasa dalam perilaku sosial dan komunikasi masyarakat serta bagaimana bahasa tersebut diterapkan berdasarkan konsep budaya yang terkait ya. Jadi ini etnografi sebenarnya bukan hanya bahasa, tapi ya bahasa itu sebenarnya sebagai inti dari budaya sebenarnya gitu ya. Ketika saya menggunakan di sini itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya, ya maka itu adalah sebuah apa? Memang sebuah fenomena gitu sehingga oh kenapa ya menggunakannya bahasa yang baik benar karena memang dunia akademik seperti itu ya nggak mungkin ya saya misalnya saya pakai ana, antum gitu ya, atau mungkin pakai apalagi naudzubillah ya pakai gue, lo gitu kan gak sopan gitu ya. Walaupun kalau yang sebaya mungkin iya, tapi kalau di dosen ya kita sudah terbiasa ya untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Jadi etnografi adalah metode penelitian yang digunakan untuk apa menganalisis budaya yang ada di masyarakat. Budaya ini jangan dipandang hanya sebuah budaya tari-tarian, apa pakaian, bukan, tapi lebih luas lagi. Jadi budaya itu adalah tadi segala yang ada pada diri manusia, terutama dari sisi interaksi dan juga secara apa alamiahnya. Nah, jadi dua dasar dalam konsep etnografi yaitu aspek budayanya, antropologi dan juga bahasa linguistik gitu ya. Dari bahasa ini menarik nih ya. Kenapa tadi bahasa yang digunakan gitu ya, mungkin ada bahasa-bahasa yang mungkin apa ya, bahasa-bahasa non formal dan sebagainya gitu ya. Tujuannya apa? Tujuan dari etnografi adalah mengkaji bentuk dan fungsi bahasa yang tersedia dalam budaya serta digunakan untuk berkomunikasi individu di dalamnya serta melihat bagaimana bentuk dan fungsi bahasa tersebut menjadi bagian dari kehidupan manusia. Nah, itu namanya etnografi. Berarti metode etnografi itu adalah menginterpretasi kelompok sosial, sistem yang berlaku dan peran dijalankan, serta interaksi sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat. Jadi interaksi lebih tepatnya, walaupun interaksi nanti lebih cenderung kepada sosiologi gitu ya. Jadi interaksi yang ada di masyarakat itu, yang ada pada orang-orang yang ada di bumi itu diteliti apa adanya, ya bisa observasi langsung, bisa interview, ya wawancara, dan juga mungkin bisa kalau sumbernya itu dokumen berarti dari studi dokumen. Oke ya, itu adalah etnografi. Nah, tujuannya, jadi tujuan dari etnografi itu yang pertama pada masa lalu itu adalah memang memahami rumpun manusia. Jadi mengetahui tentang budaya manusia. Oh, orang Minang begini, orang Sunda begini, orang Jawa begini, orang Madura begini, orang Bali begini, orang Lombok begini. Itu adalah ininya etnografi. Nah, tentu saja etnografi itu dia yang paling penting itu adalah apa? Risetnya, penelitiannya itu dia berpartisipan, artinya dia terlibat ya. Misalnya saya mau meneliti tentang sebenarnya orang-orang Cianjur itu kayak gimana sih perilaku mereka gitu ya. Atau mungkin ada sedikit stigma yang tidak tepat, misalnya saudara-saudara kita yang dari Medan misalnya dianggapnya itu keras gitu ya. Orang Medan misalnya orang Batak misalnya gitu. Itu kan nggak boleh gitu ya. Kita nggak boleh apa namanya suku dan sebagainya. Tapi kita pengen tahu sebenarnya seperti apa sih gitu. Atau mungkin ada sebuah fenomena unik dan itu terjadi juga apa fenomenanya kalau orang yang tinggal di pantai, ini kebetulan slide-nya gambarnya pantai ya. Orang-orang yang tinggal di pantai itu biasanya cara berbicaranya itu kencang.
ya, bukan keras ya, tapi kenceng artinya dia itu kenceng ya, apa namanya itu, ya keras lah ya, keras dalam arti itu suka teriak gitu, nggak kayak orang mungkin yang tinggal di gunung gitu ya. Gunung kalau gunung banget juga kayak fenomena yang ada di Turki misalnya, ya mereka itu komunikasi justru malah dengan apa, dengan siulan gitu ya. Nah itu karena mereka tuh itu karena jauh gitu ya. Kalau dulu teriak kan agak susah, capek gitu ya. Makanya dia pakai namanya siulan itu. Ya di beberapa itu juga ada seperti fenomena atau mungkin tadi ya di masyarakat ya tertentu gitu ya cara bahasanya itu dia berbeda gitu ya sehingga kesana kenapa seperti itu ya itu perlu dipelajari jadi kita tinggal di sana kemudian kita meneliti kenapa sih ya orang yang dekat pantai itu kok suaranya suka kenceng gitu ya. Nah itu dicari oh ternyata mungkin karena di pantai itu apa ya ada angin, ada ombak gitu ya. Jadi kalau ngomong itu dia nggak bisa pelan gitu ya. Kalau pelan ya nggak kedengeran gitu ya. Maka dia harus teriak jauh. Belum lagi nanti dulu itu rumah orang-orang itu berjauhan sehingga kalau manggil ya harus teriak gitu ya. Nah beda dengan sekarang. Itu adalah sebuah kajian etnografi. Sebenarnya etnografi ini kan dia bukan hanya budaya interaksi masyarakat yang tradisional, bahkan modern juga bisa gitu, ya. Terutama nanti untuk di riset pasar. Ya, misalnya kira-kira di zaman setelah pos atau pasca COVID ini, orang-orang yang datang ke mall itu mereka ngapain ya? Apakah mereka belanja gitu ya? Atau mungkin hanya jalan-jalan, mungkin ada makan gitu ya, seperti itu. Itu, kalau kita teliti kan kita bisa lihat, kalau melihat saja itu adalah fenomenologi ya, fenomena. Tapi kalau kita terlibat, oh kita ikut juga, mereka gitu ya, oh ikut makan, kita ikut makan di situ, mendengar mereka ngomongin seperti apa, observasi, kemudian ada interview, wawancara, studi dokumen, itu namanya etnografi. Ya, jadi etnografi itu ditujukan ya untuk apa? Melayani manusia yaitu dengan menyuguhkan problem solving bagi permasalahan di masyarakat bukan hanya sekadar untuk ilmu. Jadi etnografi itu untuk ya mencari itu solusi ya artinya sebuah teori yang muncul gitu ya. Misalnya tadi saya meneliti tentang masyarakat mereka datang ke mall itu sekarang ngapain gitu ya. Setelah dia lihat ternyata oh belanja enggak juga sih, jarang juga belanja nih. Paling belanja yang biasa aja gitu ya. Oh ternyata mereka paling banyak itu kadang ada yang nonton, mungkin ada yang ke kafe gitu ya, atau mungkin makan bareng sama keluarga. Oh berarti ini nih berarti kalau mau buat mall berarti cari buat tempat makan gitu ya, buat tempat makan yang representatif untuk bisa orang itu makan di situ. Itu berarti ada problem solving. Kemudian fokus penelitiannya adalah kegiatan atau ritual atau interaksi tertentu dalam masyarakat, bahasa, kepercayaan, cara hidup dan lain sebagainya. Ya cara hidup kita tahu sekali, banyak sekali ya. Kenapa sih di Jepang itu ketika kita hormat itu kemudian kita menundukkan kepalanya gitu ya, badan kita ditundukkan gitu ya. Kalau itu sekarang kita ya kalau Indonesia paling ya apa salaman, jabatan gitu ya dan seterusnya. Nah, itu kita mencari sebuah apa etnografi, mencari sebuah solusi ya. Karakteristiknya jadi kalau etnografi itu dia adalah observatory partisipan. Artinya dia betul-betul bergabung dengan ya subjek penelitian. Jadi kalau fenomenologi itu dia melihat. Jadi gini, misalnya saya ingin tahu tentang ya keberagamaan misalnya gitu ya, yang cukup banyak sekarang di ini, yang orang-orang bawa ondel-ondel itu ya, yang anak-anak muda bawa ondel-ondel gitu, keliling jauh sampai ke gunung sana gitu ya. Mereka pada sholat nggak ya? Gitu ya, kita lihat nih, oh mungkin ada yang pernah lihat gitu. Terus mereka kira-kira kayak gimana sih mereka? Apa ada yang dibayar atau mereka inisiatif sendiri atau seperti apa? Kalau kita hanya melihat saja itu fenomenologi. Tapi kalau kita pengen merasakan kayak gimana sih sebenarnya, oh Anda ikut bagian dari timnya, keliling, jalan, itu namanya etnografi. Ya, jadi field note memegang peranan penting. Jadi catatan selama di lapangan. Kadang kan suka lupa gitu, maka perlu dicatat, mungkin direkam juga. Oke, kemudian jangka waktu penelitian yang relatif lama berada dalam setting tertentu. Ya, jadi
etnografi ini memang dia biasa kalau standar itu 1 tahun karena dia ingin melihat bagaimana istilahnya itu step by step-nya sistematika dari manusia yang ditelitinya itu, sehingga standar itu setahun. Nah kalau setahun itu udah balik lagi dan biasa kita lihat oh orangnya itu suka senyum gitu ya, orang itu memang ramah gitu dari awal, jadi tidak disembunyi-sembunyi. Kan ada juga orang yang ketika bertemu pertama lu kayak ramah banget gitu ya, tapi kalau udah berkali-kali udah kayaknya orangnya biasa aja, bahkan cenderung jutek dan lain sebagainya. Nah, ada seperti itu ya. Jadi kita ingin lihat hasilnya. Kemudian wawancara yang mendalam dan tak terstruktur serta mengikut sertakan interpretasi penelitinya. Jadi nanti wawancaranya kalau istilahnya apa ya, etnografi ini ya dia tidak terstruktur gitu. Jadi yang ngikuti pas mungkin lagi jalan kita ngobrol nanya gitu ya, kemudian ketika mereka lagi buat nanya lagi data-data seperti itu. Jadi mengalir gitu, mengikuti dari objek penelitiannya itu sendiri gitu ya. Oke ya, ini adalah karakteristik etnografi. Berikutnya ini cara menganalisis menggunakan etnografi ya, mulai dari collecting ethnographic data ya, mengumpulkan data etnografi ya, kemudian setelah itu baru making ethnography record itu ya, membuat rekaman, artinya itu mendisplay mirip ya, membuat rekaman etnografi, kemudian menganalisis data etnografi, menulis etnografinya itu sendiri, kemudian selecting etnografi project ya, baru asking ethnographic question. Nah, itu dia saling berkesinambungan. Jadi tahapan-tahapannya itu harus dilalui gitu ya. Jadi menganalisis etnografi datanya, cara mengumpulkan datanya, kemudian merekam dari setiap kegiatan mereka gitu ya, atau selecting an ethnographic project, atau mengambil ya, menyeleksi dari project-project etnografi. Jadi penelitian etnografi itu pada batasan tertentu ya, misalnya saya pengen tahu tentang pernikahan adat Sunda misalnya gitu ya. Nah kalau mamanya ngelihat dicatat penelitiannya itu kan udah biasa, tapi kalau etnografi itu betul-betul istilahnya itu kita merasakan dan juga ini apa namanya itu partisipasi gitu ya, partisipasi, sehingga oh ternyata tadi maknanya itu adalah seperti ini, jadi kadang tidak sama dengan realitasnya. Nah, case study yang berikutnya atau studi kasus, apa itu? Yaitu meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Jadi ini case study. Case study sebenarnya lebih kepada ya kasus tertentu, dia pada fokus. Misalnya apa nih? Jadi misalnya pemilu nih ya. Sekarang itu banyak berubah, banyak yang mungkin calon-calon itu sudah gerilya tuh untuk bagaimana menaklukkan para pemilih gitu ya. Nah, jadi tadi meneliti kasus ya. Yang kedua, studi kasus dilakukan pada suatu kesatuan sistem yang bisa berubah suatu program, ya jadi bisa program, bisa kegiatan, bisa peristiwa, atau sekelompok individu yang ada pada keadaan untuk kondisi tertentu. Jadi kita pengen tahu case study itu, jadi kasusnya itu dibatasi. Cara menganalisis ya kuantitatif gitu ya. Oke. Kemudian, nah tahapannya kalau untuk yang case study ini, studi kasus, mulai dari wawancara, kemudian observasi, kemudian studi dokumenter. Ya, jadi studi kasus itu adalah memahami, menelaah, dan menafsirkan makna yang didapat dari fenomena yang telah diteliti tersebut. Nah, itu tahapannya, mulai dari identifikasi. Jadi semangat nih, ngopi dulu ya. Biar nggak ini nih ya. Oke, identifikasi dan pembatasan masalah, penyusunan pertanyaan pokok, kemudian penentuan sampel purposes ya, kemudian pengumpulan analisis dan interpretasi sampai penyusunan laporan. Ya, jadi gampang sekali seperti ini. Ya, langkah pertama menyeleksi topik penelitian. Langkah kedua, menentukan masalah dan fokus penelitian. Langkah ketiga, mendesain rancangan penelitian. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, menganalisis data. Yang keenam, menggeneralisasi temuan. Yang ketujuh, memvalidasi temuan. Yang kedelapan, menulis laporan penelitian. Udah, kelas ya, selesai, done atau finish gitu ya. Nah, berikutnya itu tadi yang di case study. Kalau metode historis atau sejarah, itu fokus penelitian adalah peristiwa-peristiwa
ya yang sudah berlaku dan melakukan rekonstruksi masa lalu dengan sumber data atau saksi jari yang masih ada hingga saat ini. Gitu ya. Jadi sejarah. Jadi meneliti tentang Bogor itu dulu tahun 1800 kayak gimana sih gitu ya. Atau mungkin Jakarta itu seperti apa sih zaman penjajahan Belanda itu kayak gimana sih orang itu gitu ya. Itu adalah historical apa sumber datanya sebetulnya berbagai catatan sejarah, artefak, laporan verbal ataupun juga saksi hidup yang masih ada. Itu yang kuat kalau saksi hidup malah ya. Nah, kemudian ciri khas dari penelitian historical adalah waktu, di mana fenomena dilihat perkembangan atau perubahannya berdasarkan pergeseran waktu. Jadi kalau mau penelitian kualitatif ya memang historical ya waktu, kapan mau menelitinya. Maksudnya masa kapan diteliti itu gitu ya. Misalnya meneliti tentang mahasiswa misalnya gitu ya. Oh setelah UTS misalnya dan seterusnya ya. Nah, kemudian kajian penelitian historical approach lebih banyak bergantung pada data observasi orang lain yang sudah terlebih dahulu melakukan penelitian. Bukan hanya data observasi, melainkan juga milik peneliti itu sendiri. Ya, jadi harus kuat anak tulisan dengan juga lisannya atau sumber dari referensinya. Nah, ya mudah-mudahan jelas. Sumber penelitiannya apa? Dalam historical approach pertama adalah bersifat subjektif, sistematis, akurat, dan juga otentik gitu ya. Jadi otentik, nah itu penting tuh ya untuk kita pelajari gitu ya. Objektif artinya apa adanya. Jadi bukan yang mengada-ada, apalagi yang diada-adakan gitu ya. Nah itu apa adanya. Objektif ya. Nah yang kedua adalah sistematis ya. Yang ketiga adalah akurat. Nah, jadi sumber data itu harus betul-betul nih. Misalnya saya ingin tahu tentang apa nih kejadian sejarah ya. Misalnya sejarah dulu bener nggak sih ya Palestina itu misalnya gitu ya tanah itu dulu luas, bener nggak sih data-datanya, atau mungkin Bogor itu kayak gimana sih dulu ya. Jadi perlu adanya objektif, sistematis, dan juga akurat. Oke, berikutnya kita lihat lagi ya, grounded theory. Ini yang paling penting, tapi kalau S1 tuh masih jarang, belum banyak ya. Padahal menurut saya ini penting, grounded theory. Apa itu? Menurut Creswell, bahwa grounded theory adalah strategi penelitian yang di dalamnya peneliti memproduksi teori umum dan abstrak dari suatu proses, aksi, dan juga interaksi tertentu yang berasal dari pandangan partisipan. Gitu ya. Jadi melihat sebuah fenomena, kemudian dari fenomena yang ada itu kemudian kita ambil sebuah teori. Ya, yang paling gampang misalnya bulan Ramadan, ya orang-orang Sunda zaman dulu mereka suka jalan-jalan, atau mungkin suka duduk-duduk di pinggir jalan, atau mungkin suka nongkrong ngobrol gitu ya. Terus padahal mereka suara udah mau buka tuh ya. Terus ada yang bilang kayak bisi kaburu-burit gitu. Encan pan ya rek ngabuburit. Jadi muncullah istilah ngabuburit gitu ya. Ngabuburit itu berarti menjadi apa ya, ngabuberang gitu. Ngabuburit itu berarti ya intinya adalah menunggu waktu sore atau menunggu waktu berbuka gitu ya, ngabuburit. Jadi burit itu kan sudah sore, sudah petang, udah mau malam lah gitu ya. Jadi ngabuburit. Jadi itu berarti adalah grounded theory, ada istilah-istilah tertentu. Gitu ya. Tujuannya apa? Menemukan suatu teori atau menguatkan teori yang sudah ada ya, dengan mengkaji prinsip dan kaidah dasar yang ada, lalu dibuat kesimpulan dasar yang membentuk prinsip dasar dari suatu teori. Ya, jadi melihat sebuah fenomena, orang pada Ramadan, pada sore-sore, pada jalan-jalan, pada keluar, pada nongkrong, itu berarti ngabuburit. Oh, jadi udah tahu tuh ngabuburit gitu ya. Kemudian mungkin ada fenomena apa nih? Fenomena mungkin mahasiswa kupu-kupu gitu ya. Mahasiswa kupu-kupu itu kuliah pulang, kuliah pulang, kuliah pulang gitu ya. Atau mungkin ada mahasiswa kura-kura gitu ya. Mahasiswa kuliah rapat, kuliah rapat, kuliah rapat. Ya, ini biasa mahasiswa aktivis nih biasanya gitu ya. Atau mungkin ada apa namanya istilahnya itu mahasiswa yang kuda, wow, berarti siap sih ya, kuliah dahsyat pokoknya tuh.
Jadi ada kura-kura, ada kunang-kunang, ada kupu-kupu. Oh, kunang-kunang juga tadi belum ya. Mahasiswa kunang-kunang nih ya. Jadi kuliah nangkring atau kuliah bari nangkring tah iya tuh no ke kuliah aja datanya. Nah, itu kunang-kunang gitu ya. Jadi kuliah udah kuliah ngobrol dulu, nongkrong dulu sama teman-temannya, kongko dan lain sebagainya gitu ya. Ya kalau positif sih belajar bareng nggak ada masalah gitu ya. Oke, itu adalah grounded teori. Jadi peneliti dalam grounded teori itu dia memilih mana fenomena yang dapat dikatakan fenomena inti dan mana yang bukan dan dapat diambil dalam bentuk atau dibentuk sebuah teori. Ya, teori tadi yang paling simpel seperti itu ya. Teori kalau sekarang ya banyak sekali teori yang berkembang. Oke, nah pengumpulan datanya melalui studi lapangan, observasi, pembandingan antara kategori, fenomena, kemudian situasi berdasarkan berbagai penilaian. Ya, jadi misalnya dulu ramai banget orang itu pada beli bunga gitu ya. Orang banyak banget ramai banget tukang bunga itu panen gitu ya. Kemudian beli masker, kalau beli masker mah jelas ya karena memang apa namanya COVID gitu ya, masker gitu ya, sampai sekarang masih ke bawah masih banyak yang suka pakai masker ya, ya bagus aja sih gitu ya, nggak ada masalah sih ya, silahkan saja gitu. Atau mungkin tadi fenomena apa nih ya yang ada di mahasiswa ya, kayaknya mahasiswa itu mungkin kalau lihat dari sisi apa namanya tasnya misalnya. Oh ada yang kuliah itu pakai tas itu banyak diisi semua dalamnya gitu ya, kompor masuk kali gitu ya. Saking banyaknya sampai keberatan tasnya tuh ya. Tapi ada juga yang bawa tas cuman paling buku satu sama mungkin handphone udah gitu ya. Atau ada juga yang mungkin dia cuma bawa handphone doang atau tablet doang gitu ya. Kalau nggak tablet ya mungkin kapsul gitu ya atau pil gitu ya. Itu dibawa gitu kan ya. Nah itu ya apa ya? Ya itu fenomena gitu. Ternyata tipe-tipe mahasiswa juga berbeda-beda. Dosen juga sama. Ada dosen yang mungkin karena apa ya tekanan hidup kali gitu ya. Jadi ketika mengajar itu ngobrol, ngobrol, curhat deh gitu ya, malah cari cerita dirinya gitu ya. Oh itu ya mungkin lagi ini kali gitu ya. Tapi bukan di sini sih, bukan di Siljuval, tempat lain lah gitu. Jadi malah dosennya malah jadi curhat jadinya gitu ya. Nah, jadi tipe-tipe manusia. Misalnya kalau kita lihat juga mahasiswa nih apa ya? Kalau kita lihat itu ada yang singkatnya itu S, kemudian M, kemudian A, kemudian L, small gitu ya, small bukan smart. Ya. Jadi maksud itu ada yang S, S pertama itu adalah seadanya. Bari gogoleran we, ngadang bukan ngadenge Pak Misno lah gitu ya. Itu namanya seadanya gitu ya. Yang kedua adalah yang M, itu adalah yang mengada-ada. Wah, lebih ini lagi dia mengada-ada. Jadi sesuatu yang tidak ada diada-adakan gitu ya, mengada-ada itu namanya. Yang ketiga yang A itu adalah yang apa ya? Ya apa adanya gitu ya, atau ada apanya nih, atau ada-ada aja nih ya, ada-ada saja gitu ya, cari yang beda lah, cari inilah gitu ya. Nah, yang keempat, yang terakhir, S seadanya, M mengada-ada, yang A ada-ada saja, kemudian L adalah luar biasa atau lebih dari adanya ya. Lebih dari adanya itu ya dia ya apa penampilannya biasa tapi belajarnya serius gitu ya. Ini kayaknya rata-rata juga sama, HP-nya dimatikan tapi dia benar-benar serius nih mencatat gitu ya. Wah itu yang lebih dari adanya. Datang juga on time gitu ya. Wah belajar juga pengennya offline. Semangat banget, ini adalah mahasiswa yang lebih dari adanya. Jadi sesuatu yang mungkin apa disebutnya itu over, kalau itu kan dikatakan itu juga underestimate, jadi overestimate. Jadi kita melihat ini kayaknya biasa, pas lihat ternyata luar biasa. Oke ya, lanjut. Ini ada pengumpulan datanya, studi lapangan, observasi, pembandingan antara kategori, fenomena, dan studi berdasarkan berbagai disiplin. Analisisnya bisa level 1 coding, initial coding, dan juga open coding. Level 2 itu adalah focus coding, kategori development. Kemudian level ketiga adalah coding, yaitu Excel dengan thematic coding. Dan level keempat itu adalah theories can emerge from saturated categories and themes. Ya, ini di level yang keempat. Jadi masing-masing untuk penelitian yang grounded theory itu dia berbeda-beda gitu ya di grounded theory. Oke.
terakhir ada studi dokumen atau dokumen studi ya, kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan bertulis berdasarkan konteksnya gitu ya. Jadi ayat Al-Quran, hadis, fikih, pendapat ulama dan lain sebagainya, buku-buku tulisan, itu masuk ke dalam penelitian adalah studi dokumen atau dokumen study ya. Nah, bahannya itu bisa buku teks, bisa surat kabar, bisa majalah, surat, film, catatan harian, naskah, artikel, dan sejenisnya. Termasuk juga zaman sekarang itu ya sumber dari elektronik dari internet. Misalnya teman-teman pengen mau meneliti tentang kalau untuk yang di kayak Twitter udah nggak ada ya, X ya, aplikasi X, kemudian Facebook, kemudian Instagram itu bisa menggunakan atlas.ti. Jadi untuk melihat sebuah berita, misalnya ini berita ini sumbernya dari mana sih gitu ya, makanya ketahuan gitu ya, atau mungkin yang paling trending di YouTube atau mungkin juga di internet itu apa sih? Oh, dia biasa pakainya algoritma. Jadi mencari yang sering muncul dan seterusnya. Ya. Oke. Kemudian kredibilitas yang tinggi yaitu dokumen harus yakin bahwa naskah itu otentik. Nah, ini pentingnya nih ya. Kalau kita mau buat penelitian tentang sejarah, misalnya teks, maka ya teksnya itu harus kita bisa. Ya kalau perlu, kalau teksnya adalah bahasa Arab, berarti harus betul-betul paham bahasa Arabnya. Gitu ya, ini adalah studi kesannya gampang banget studi dokumen, tapi padahal ya detail dia ya membahasnya tentu saja. Oke, kemudian pengamatan alami atau natural observation ya, jadi dia melihat ya fenomena dari alam aja gitu ya, seperti apa mengamati memahami perilaku seorang atau kelompok orang dalam situasi tertentu ya, misalnya ketika dia seorang itu berada di kelompok diskusi yang atau berada yang berbeda gitu ya, jadi kayak gimana sikapnya nih gitu ya, juga perilaku-perilaku yang lainnya yang ada di sekitar kita. Kenapa sih kalau orang ada mahasiswa itu yang kalau apa ya belajar ngantuk gitu ya, atau mungkin mendengarkan tiba-tiba plok gitu ya, ngantuk gitu ya. Ada juga yang sambil sambil browsing sambil lihat-lihat gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari natural observation, jadi melihat. Jadi bagaimana perilaku seseorang ketika dia berada kelompok diskusi yang berlatar belakang sosial yang berbeda. Gimana nih, apakah dia minder, apakah dia percaya diri atau cuek saja. Itu nanti bisa dilihat. Termasuk juga bagaimana perilaku dia jika berada dalam kelompok yang homogen. Jadi pokoknya kartografi itu lebih banyak ke perilaku manusia secara luas. Nah, pengumpulan datanya menggunakan kamera, instrumen lainnya, ya kemudian juga mengamati kelompok anak ketika bermain dengan teman-temannya yang untuk memahami perilaku interaksi sosial mereka. Oke, ada penelitian naratif juga, ya ada action research ya, kemudian prosedurnya, kemudian juga PAR, penelitian action research, planning, action, observation, dan reflection. Ada juga ini tahapan dari action research-nya, Islamic Studies yang terakhir jangan lupa juga, jangan dihilangkan. Ada yang disebut dengan Islamic Paradigm atau Islamic disebut dengan Islamic untuk yang etnografi gitu ya, Islamic Paradigm gitu ya, akidah dari sisi syariahnya, muamalahnya, usul fikihnya, maqasid syariahnya ataupun Islamic Studies-nya. Nah, ini perlu dipelajari. Usul fikih approach-nya ini kalau pakai usul fikih penelitiannya, jadi dia dimensinya itu adalah fikih gitu ya. Ada istimbat, ada istidlal, ada lagi maqasid syariah. Ini contoh penelitian misalnya saya meneliti tentang syariah wedding organizer ya. Nah, ini yang mau nikah kan harus lihat dulu nih, nyari-nyari dulu. Nah, ini syariah wedding organizer yang bagus yang mana ya? Gitu, yang syar'i yang mana ya? Harus dicari ya. Kemudian wakaf berbasis teknologi blockchain ya. Ini ada maqasidnya Al-Is bin Abdul Salam ya. Kemudian juga ada juga Imam Al-Jurjawi ya. Kemudian ada lagi Abdul Al-Ma'ali, Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini. Kemudian ini implementasi maqasid syariahnya Imam Al-Juwaini. Ya, ini maqasid syariahnya Ibnu Asyur ya. Implementasi dari maqasid syariahnya Ibnu Asyur ada ya. Kemudian juga Abu Zakhro yang terakhir ini ya membahas tentang maqasid syariah, diantaranya adalah tahdhibul fat, kemudian iqamatul adalah, dan juga al-maslah ya. Ini Abu Zakhro ketika bicara tentang maqasid, jadi harus betul-betul penelitiannya seperti ini
is me. Okay, I think enough from me. Thank you very much for your attention, and we can discuss about the sum of our problem, yeah, academic problem, specifically in the last of studies, ya, in the last of studies adalah skripsi. Ya, jadi harus betul-betul paham tentang itu, tentang bagaimana sebenarnya cara ya untuk meneliti ya sebuah penelitian yang sifatnya itu adalah kualitatif atau kualitatif. Oke, terima kasih 25 orang. Terima kasih untuk semuanya. Maybe if you have question, please ask me, and insyaallah ta'ala I will answer your question. Okay, please. And we talk about the qualitative research. We know the qualitative research based from post-positivism paradigm. And in the post-positivism paradigm, yeah, like Immanuel Kuhn and other scientific, in the world, said that the quantitative is the positivism and qualitative post-positivism. In post-positivism, we have phenomenology, and then maybe like, for example, ethnography, case study, and other research methodology. Ya, nah ya jadi mudah-mudahan bisa nih semuanya nanti ya untuk pertemuan ke depan, insya Allah kita akan buat nanti masing-masing presentasi sesuai dengan tugas yang kemarin sudah ditentukan. Okay, brother and sister, if you have question, please ask me. We have about 15 minutes, ya. Silahkan ada yang mau nanya atau ditanya atau nanya yang lain juga boleh. Tepat dulu, mangga. Silahkan. Masih ada nggak nih pada? Halo? Boleh tidur nggak Halo nih? Pak, masih ada. Iya itu Bu Wina Maracin ya. Oke, silakan kalau ada mau bertanya. Ada Muhammad siapa nih ya? Nur apa siapa ya? Namanya nggak kelihatan. Nur Diansyah. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Oh, saya ini dulu ya, jangan keluar dulu nih. Saya mau istilahnya itu saya mau print screen. Print screen dulu ya. 1, 2, 3. Okay, thank you very much for Brother Sultan Putra. Please, time for you. Oke Pak, thank you for the time. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sultan ingin bertanya sedikit melenceng Pak ya tentang apa yang seharusnya kita bahas Pak ya. Ini perihal skripsi nanti untuk kita ke depannya Pak. Sultan mau bertanya, ketika kita nanti memulai skripsi, apakah dosen pembimbing untuk kita memulai skripsi itu dia itu ketika kita memilih kuantitatif, apakah dosen pembimbingnya emang khusus kuantitatif atau emang berbeda Pak? Atau khusus gitu? Ya. Gitu Pak. Oke, kita ngopi dulu biar semangat. Ya, terima kasih Sultan. Dan ini yang saya senang justru. Ya, jadi harus banyak pertanyaan. Nanya apa aja. Nanya KKM juga boleh. Nanya curhat juga boleh. Nah, pertanyaannya, ketika mahasiswa itu akan menulis skripsi, ya, apakah dia itu kuantitatif, dosennya kuantitatif atau kualitatif, dia dosennya kualitatif. Ya, jadi nanti prosedurnya untuk membuat tes skripsi itu, pertama mulai dari judul. Ya, jadi ada verifikasi judul. Jadi nanti mahasiswa akan mengisi form, kemudian menuliskan 2 atau 3 judul. Nah, judul ini biasanya dikomunikasikan dengan dosen pembimbing akademik DPA gitu ya. Nah, jadi akan nanya, nanti juga dosen itu akan nanya, Anta kamu mau kuantitatif atau mau kualitatif?
yang mau diteliti apa sih gitu. Sebenarnya yang benar itu adalah Anda mau meneliti apa gitu ya. Ketika Anda meneliti ini, ya meneliti tentang pengaruh, tentang sekolahan, tentang hubungan, oh itu berarti kuantitatif. Anda bisa nggak pakai kuantitatif? Gitu. Oh bisa Pak, oh ya udah lanjut kuantitatif. Nanti dosennya siapa ya? Dosennya nanti ya terutama dosen yang memang paham tentang metode kuantitatif gitu ya. Nah biasanya ya kadang bisa request, tapi biasanya oh kuantitatif ya udah ini aja, memang dia sudah terbiasa. Yang kualitatif ya ini gitu. Jadi ditentukan, tapi kita juga berhak untuk menanyakan. Jadi tenang saja. Jadi urutannya tadi pertama adalah verifikasi judul, mahasiswa menyetorkan judul minimal 2 atau 3 judul, nanti kemudian akan ditanya gitu ya satu-satu, ya kenapa pilih ini, kenapa kuantitatif, bisa nggak kuantitatif, bisa nggak Microsoft Excel, Word, Excel ya sorry, Excelnya, kemudian mau pakai SPSS bisa apa enggak nih, hitung-hitungannya bisa apa enggak nih, oh bisa Pak saya, oh, ya udah lanjut gitu ya, kuantitatif aja berarti nanti fokus di kuantitatif. Atau mungkin wah Pak saya dari pesantren nih Pak, saya kayaknya nggak bisa deh angka-angka kayak gitu, susah gitu ya, saya pakai ini aja deh, misalnya pendidikan anak usia dini di dalam Al-Quran misalnya. Oh ya udah berarti tafsir maudhu'i, berarti nanti dikasih pembimbing itu adalah ustadz aja gitu ya, ustadz misalnya orang yang paham tentang kualitatif, utamanya adalah tafsir maudhu'i gitu ya. Jadi seperti itu Sultan. Ya tadi saya nyari nomornya Sultan mana dulu pernah saya save gitu, sampai tadi saya ketinggalan sampai agak hampir lewat waktunya itu ya tadi itu ngirim linknya itu ya. Sultan seperti itu. Jadi nggak usah khawatir. Jadi masing-masing kalau dosen yang bagus itu memang mestinya dia akan menyerahkan kepada mahasiswa, dan dosen itu kan tahu juga ente jadi antum kan ini pesantren itu udahlah yang ini aja lah, tentang kitab Turus aja, tentang kitab kuning aja gitu ya, kalau perlu skripsinya pakai bahasa Arab malah tuh gitu ya, atau mungkin ini kayaknya pintar nih gitu ya, terus dia juga suka yaudah kuantitatif aja gampang di sekolahan gitu ya, X terhadap Y misalnya judulnya adalah pengaruh pendidikan orang tua terhadap kedisiplinan anak gitu ya, atau mungkin pengaruh motivasi belajar mahasiswa terhadap hasil belajar atau prestasi gitu ya, atau mungkin pengaruh dari jumlah hafalan Al-Quran terhadap akhlak siswa. Ya udah itu pakai kuantitatif, gampang juga, gampang, semuanya gampang kalau kita mau pelajari. Yang susah itu adalah yang tidak mau belajar gitu ya. Jelas sekali, semua ada pembimbingnya. Oke, jelas? Other question, please. Tadi ada yang mau nanya ya, angkat tangan ya. Jangan-jangan angkat tangannya menyerah nih. Oke, please, Brother Muhammad Nurdiansah. Ya, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, silakan. Nurdin mau nanya, untuk pemilihan judul gitu ya, buat skripsi, sebaiknya itu seperti apa gitu loh, Pak? Untuk lebih spesifiknya gitu loh. Ya, betul. Terima kasih. Ini penting juga nih. Ya, jadi pemilihan judul sebenarnya yang tepat itu bukan pemilihan judul, tetapi pemilihan topik atau tema. Temanya mau apa, topiknya mau apa, baru nanti mau judul ya. Jadi mau diteliti itu apa gitu ya. Jadi yang mau diteliti itu topiknya tentang apa, judul bisa belakangan. Nah, tapi ya samalah maksudnya gitu ya. Jadi ketika kita mau memilih topik, memilih judul, memilih tema dalam penelitian gitu ya, maka yang paling penting pertama yang wajib itu adalah harus sesuai dengan program studinya. Program studi kita adalah pendidikan agama Islam. Nah, sehingga karena pendidikan agama Islam harus skripsinya adalah tentang pendidikan agama Islam. Nggak bisa tentang waris, nggak bisa tentang ekonomi, tentang bisnis, ya ditolak lah gitu ya. Jadi fokus kepada pendidikan agama Islam. Utamanya nanti di SMA, di SMP, dan di SD. Walaupun nanti kalau di SD itu nanti ada PGMI, ya, atau PGSD. Kalau yang TK itu ada PIAUD, ada PAUD gitu ya. Nah, jadi PAI, Pendidikan Agama Islam. Bagaimana problematikanya itu yang wajib harus diikuti. Selain itu ya ditolak pasti. Itu yang pertama. Yang kedua adalah topik atau tema ya yang memang kita itu suka
yang kita itu memang senang gitu ya. Oke, senang gitu, kayak senang deh, saya mau neliti tentang ini aja deh, tentang anak santri aja deh, tentang pesantren deh. Ah ya udah, karena dia senang ya udah itu gitu. Kok yang itu, saya mau neliti tentang ibu-ibu pengajian, kayak gimana sih ibu pengajian itu rajin banget ngajinya gitu ya. Tapi apa namanya, efeknya kayaknya kurang nih, gitu boleh juga. Yang penting ada pendidikan agama Islamnya. Oke ya, jadi nantinya akan diserahkan ke mahasiswanya, ya, ke mahasiswanya. Jadi dari mulai tadi sesuai prodi yang kita suka, kemudian ada juga nih mungkin masuk di sini yang sedikit suka challenging. Wah, saya dekat kemarin ngomongin challenging kan, yang menantang gitu ya. Yang menantang itu artinya, kayaknya pengen lihat yang ini, orang jarang ada nih. Biasanya orang-orang yang suka mental baja nih ya, tapi bukan baja ringan, apalagi baja hitam gitu ya. Jadi mental baja, benar-benar baja gitu ya. Jadi yang challenging, yang menantang gitu ya. Nah, ada juga yang penelitian skripsi ini tujuannya itu adalah agar dapat networking ya, agar dapat jaringan, agar dapat pekerjaan bisa juga. Misalnya tadi saya nanya kan, kita nanya di mana ya? Oh, di kelas 5 juga ya. Jadi pesantren, sekolah Islam terbaik di sekitar Cibinong itu apa kira-kira ya? Oh, mungkin katanya Al-Madinah katanya gitu ya, atau mungkin Al-Azhar Sifabudi gitu ya, atau mungkin yang lainnya gitu ya. Kenapa? Saya pengen ngajar di situ, saya pengen kenal orang di dalam. Ya udah, penelitiannya di situ aja. Mumpung kita masih mahasiswa gitu kan ya. Kemarin juga ada kakak kelas juga yang penelitian di Al-Madinah. Ya, atau mungkin di sekolah yang non Muslim misalnya. Kemarin saya ngisi juga di sekolah Insan Pertiwi kan di Cibinong itu ternyata ya pemiliknya non Muslim gitu ya. Kayak gimana sih pendidikan agama Islam di sekolah non Muslim? Gitu ya. Jadi yang menantang, atau mungkin saya pengen neliti di sini biar kenal sama kepala sekolahnya, kali aja bisa ngajar di situ. Boleh juga, kenapa tidak gitu ya. Sedikit pragmatis ya, bolehlah gitu ya. Seperti itu. Jadi dalam memilih judul, lebih tepatnya topik atau tema, pertama adalah sesuai dengan prodi, kedua yang kita sukai, yang ketiga itu adalah menantang gitu ya, yang keempat itu adalah mungkin memberi peluang bagi kita keduniaan ya, mungkin mengajar dan sebagainya ya. Kemudian yang terakhir yang pragmatis ya, memang yang data itu mudah kita dapatkan, jangan yang ribet-ribet. Saya pengen keren, mau nelitinya itu di Turki, jauh banget gitu ya. Di Malaysia jauh lah, di Padang jauh lagi, Jakarta jauh, udahlah Cibinong aja, Karadenan gitu, yang deket-deket aja gitu, nggak ini gitu. Nah, itu juga jadi ini kan. Jadi cari yang betul-betul memang yang kita bisa lakukan, data yang mudah kita akses ya. Jadi jangan yang saya pengen keren, cari yang beda gitu ya. Nah, ya sebenarnya tidak bertentangan dengan challenge. Tadi Pak kan bilang yang challenging. Ya iyalah, challenging. Cuman kan bisa apa enggak gitu. Kalau nggak bisa ya jangan dipaksakan gitu ya. Oke, itu untuk Ustaz Muhammad Nurdiansyah ya. Jadi ada 5 untuk kita memilih topiknya. Ya dari sekarang lah pikir-pikirkan. Makanya nanti sebenarnya sih kalau ini ya, untuk tugas UAS nanti itu adalah kayak semacam buat konsep note gitu ya, konsep note. Kayaknya iya deh ya. Nanti saya akan tunjukkan, saya akan inikan ya. Jadi UASnya seperti kemarin ya, open book tapi membentuk semacam konsep note ya, tapi yang kualitatif ya, atau mungkin yang kuantitatif boleh juga sih kayaknya. Boleh juga kayaknya, nanti tinggal ditanyakan, nanti kita bisa diinikan. Oke, terima kasih. Yang lain ada yang bertanya lagi? Atau kita masih ada, saya kasih diskon saja, kurang lebih 3 menit lagi ya, 3-5 menit lagi. Silakan kalau ada yang mau bertanya tentang tesis, tentang skripsi, tentang kuliah, tentang UASnya. Jadi kayaknya UASnya itu kita nanti akan membuat konsep note. Konsep note juga paling cuma 1-2 halaman gitu ya, 1-2 halaman terkait dengan dengan istilahnya itu tulisan-tulisan. Nanti berarti tinggal kayak kemana aja, tinggal memindahkan saja. Ya, oke. Ada pertanyaan? Silahkan. Masih ada berapa tadi? Ada 26 orang. Ya, saya buatinnya dulu. Tadi yang dulu juga ya. Tapi di sini kadang suka ada nggak kelihatan yang 4 orang ini ya. Yang suka nggak kelihatan biasanya.
Ya, 12 orang ketutupan, padahal kita sudah pakai ini. Ya, silakan ada yang mau tanya, 2 menit lagi. Ya, sebentar saya mau buat yang ubah tata letak. Ini sudah otomatis bersusun, kemudian susunannya itu sudah sangat banyak, udah 49, tapi kenapa nggak bisa ke sini ya? Masih ada 3 nih yang belum, yang ketutup nih, harusnya bisa nih. Oke, silakan, ada atau tidak? Kalau tidak ada berarti nanti PR-nya ya adalah pikirkan dari sekarang tentang judul tesisnya, skripsinya, baik itu kuantitatif ataupun kualitatif. Nanti boleh tanya ke saya di pertemuan yang akan datang, gitu ya. Kemudian pertemuan akan datang, nanti masing-masing siapkan untuk presentasi dan semuanya harus siap untuk presentasi, ya. Kemudian nanti baru berikutnya dalam menganalisis, jadi minimal tahu di kualitatif, karena kuantitatif kan sudah sama Pak Dr. Zainal. Oke, yakin? Ada yang masuk lagi nih, udah lewat ini ya. Udah di 30 nih. Ya, baik itu dulu ya. Intinya tadi siapkan untuk istilahnya mata kuliah untuk bahan skripsi ya dari sekarang. Kalau tidak paham nanti boleh ditanyakan sistematikanya, urutannya dan seterusnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. In wajadtum sawaban fahuwa minallahi azza wa jalla, in wajadtum khata'an fahuwa minni wa minasyaitan. Wa hayya nahtatim hadal barnamij aw hadhihi dirasa bi du'ai kafaratul majlis walhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.